Ya baik pemirsa Gamalama TV, kembali lagi di pagi ini Selamat Pagi Maluku Utara masih membincangkan tentang Maluku Utara bebas dari narkoba, dan tentunya masih dengan narasumber yang sangat spesial di pagi ini, masih di ruang milik BNNP Maluku Utara, masih bersama Brigadir Jenderal Polisi Wisnu Handoko, ya, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, di segmen sebelumnya sangat menarik ya, Bapak menguraikan tentang hard dan soft dalam hal penanganan narkotika di strateginya seperti apa. Nah, kalau antara dua hal tersebut ya, mungkin dominan apa yang mungkin Bapak coba jual ya kepada masyarakat ini ya, agar benar-benar ada pengaruh yang signifikan dalam hal penanganan ini. Ya, baik Mas Ical. Jadi begini, dari 3 pendekatan kami memang kami lebih banyak berkecimpung, lebih banyak pendekatan kepada soft ya daripada hard maupun IT. Namun IT juga bermain ya. Namun kenapa saya mengutamakan soft power approach, baik kegiatan pencegahan, kemudian pemberdayaan masyarakat maupun rehabilitasi. Karena kita lihat secara umum angka prevalensi di Provinsi Maluku Utara itu memang sekecil 0,1%. Artinya dari 34 provinsi ada 4 provinsi yang memang prevalensinya 0,1. Selain Malut, kemudian NTT, Maluku dan Kalimantan Timur. Sehingga bukan berarti kita lengah ya, jangan sampai lengah kita, meskipun angka prevalensinya kecil, namun dengan kita lebih condong, lebih intensif pendekatan soft, mungkin akan lebih tepat ya di Maluku Utara ini dibanding dengan katakanlah daerah lain yang prevalensinya tinggi. Mungkin ya hard power approach juga akan berimbang ya. Nah, kami urai pertama pendekatan pencegahan ya. Sesuai dengan program dari BNNRI, di sana ada deputi pencegahan. Deputi pencegahan memiliki beberapa program unggulan. Di antaranya adalah membentuk desa ataupun kelurahan bersinar, desa atau kelurahan bersinar, bersih narkoba. Artinya apa? Bagaimana kita menciptakan suatu wilayah sebagai pilot project supaya wilayah itu bersih dari narkoba. Ya, contoh, kami telah bekerja sama dengan Pak Wali Kota Ternate, salah satu pilot project terkait dengan kelurahan bersinar yaitu ada di Kelurahan Dufa-Dufa di daerah Ternate Selatan. Nah, kami telah melaunching awal September yang lalu karena apa? Ada beberapa kriteria di sana. Yang pertama, kerawanan wilayah ya, potensial di sana di Dufa-Dufa. Kemudian banyak aktivitas kegiatan di sana. Terutama di sana ada pelabuhan ya, yang tentunya kegiatan ataupun mobilitas nelayan maupun kapal di sana sangat tinggi. Itu salah satu kriteria kenapa kita jadikan Kelurahan Dufa-Dufa itu menjadi pilot project untuk bersinar. Yang kedua, kepadatan penduduk sana luar biasa, keramaian juga demikian, sehingga itu tepat. Dan ini juga dapat masukan dari pemerintah kota setempat bahwasanya di sana memang pernah ada kasus kejadian penyalahgunaan narkoba, sehingga Kelurahan Dufa-Dufa menjadi pilot project untuk bersinar. Nah, setelah bersinar kemudian ada kegiatan yang lain di bawah yang kaitannya dengan bidang pencegahan. Yang pertama itu kegiatan melaksanakan kegiatan istilahnya tuh soft skill ya. Soft skill itu bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah, anak-anak remaja yang memang itu rentan terdampak daripada penyalahgunaan narkoba. Nah, kita juga sudah melaksanakan hal itu di beberapa sekolah yang memang di situ kita kumpulkan siswanya, karena ini masih pandemi jadi terbatas ya, yang kita secara bertahap lah. Kemudian juga selain itu kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan meningkatkan kewirausahaan, yaitu life skill ya.
Contohnya juga di Kelurahan Dupa-Dupa. Di sana ada beberapa kelompok ibu-ibu yang memang kita kumpulkan, kemudian kita kerjasama dengan stakeholder ya seperti Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan sebagainya untuk melatih ibu-ibu ini membuat bakso dari ikan tuna. Karena memang di sana ikan paling banyak di sana, sehingga kita kerjasama dengan Dinas Perikanan untuk melatih Dinas Perikanan sebagai narasumber, sebagai instruktur ya, untuk melatih ibu-ibu ini bagaimana sih membuat bakso dari ikan tuna, sehingga itu ada nilai jual. Kemudian kita dijual. Nah, itu salah satu program untuk life skill tadi. Kemudian banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang terkait dengan masalah mencegah. Kami juga membuat semacam kegiatan workshop ya. Workshop itu juga penggiat P4GN yang mana sasarannya yang pertama instansi terkait, SKPD atau OPD yang ada di provinsi maupun di Kota Ternate. Yang kedua di kalangan pendidikan. Kemarin kita mengundang masing-masing perwakilan dari kampus. Ada 5 kampus, masing-masing ada 5 atau 4 orang mahasiswa, kita kumpulkan, kita latih. Ya, kita latih terkait dengan program P4GN yang tentunya mereka nantinya akan menjadi kepanjang tanganan BNN untuk memberikan edukasi, memberikan sosialisasi dan literasi kepada rekan-rekan mahasiswa di sana, sehingga kami akan dapat berencana untuk mewujudkan kampus bersinar juga, kampus bersih narkoba. Jangan sampai kampus malah justru sarang narkoba di sana, seperti di Sumatera Utara kan, di sana justru malah banyak sekali peredaran narkoba. Nah, di Maluku Utara insya Allah tidak ada, tapi itu tergantung bagaimana badan eksekutif mahasiswa yang ada di sana, kemudian perangkat rektor di sana aktif untuk bisa menggaungkan perang melawan narkoba. Sehingga kami juga komunikasi terus dengan rektor maupun purek ya untuk bisa memberikan edukasi dengan memasang spanduk, banner atau running tag dan sebagainya. Intinya bahwasanya mari kita perangi narkoba. Itu yang mencegah. Kemudian kedua terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Program unggulan dari pemberdayaan masyarakat adalah membentuk kota kabupaten tanggap ancaman narkoba. Nah, di Provinsi Maluku Utara kami sudah membentuk kota ini kepada 5 wilayah kota kabupaten. 5 wilayah. Yang pertama Kota Ternate, yang kedua Kabupaten Halmahera Barat, yang ketiga Kota Tidore Kepulauan, yang keempat Morotai, dan yang kelima Halmahera Utara. Tinggal 5 lagi Pak ini Pak. Nah, insya Allah mungkin setelah STQ kita akan garap. Nah, kotan itu kami kemas dengan nota kesepahaman, penandatanganan nota kesepahaman Kota Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba bersama Pak Wali Kota dan Bupati. Karena saya ingin adanya suatu komitmen bersama bagaimana untuk mencegah segala bentuk kejahatan narkotika bersama pemerintah daerah tentunya, karena Pak Bupati, Wali Kota yang memiliki masyarakat, memiliki anggaran, memiliki rencana kegiatan, karena semuanya itu adalah implementasi daripada Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional tentang P4GN 2020-2024, sehingga salah satu bentuk wujud program yang implementasi itu adalah kotan. Nah, setelah kotan nanti baru di bawahnya bersinar ya, bawah kotan untuk mewayungi, nanti pemerintah kota membuat rencana aksi daerah, kalau di pusat rencana aksi nasional, kalau di sini rencana aksi daerah. Kemudian nanti akan membuat SK Pak Bupati atau Wali Kota untuk setiap SKPD bertanggung jawab dalam melaksanakan program P4GN. Kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Nah, setelah itu bersinar sudah, kotan juga. Kemudian untuk rehabilitasi, selain kita juga memiliki klinik pertama di sini dalam rangka untuk memberikan konseling ya, untuk memberikan edukasi dan sebagainya terkait dengan korban penyalahguna, juga kita melaksanakan kegiatan tim assessment terpadu. Apa itu tim assessment terpadu? TAT atau tim assessment terpadu adalah memberikan rekomendasi. Tim assessment terpadu itu terdiri dari tim medis dan tim hukum.
tim medis itu jelas terdiri daripada tenaga medis dan dokter. Kalau tim hukum itu ada Polri, Polda maksud saya, kemudian BNN, ada lapas, ada kejaksaan. Sehingga kita bekerja bersama untuk menilai, untuk menganalisa, bukan menilai, menganalisa korban penyalahguna. Apakah nanti rekomendasinya akan dirawat inap, rawat jalan, atau nanti proses hukum. Iya. Nah, itu nanti hasilnya, rekomendasi itu kita serahkan kepada kejaksaan atau penyidik yang nantinya digunakan untuk proses peradilan nanti. Iya. Nanti pengadilan akan memutuskan apakah rawat inap atau proses hukum atau mungkin wajib lapor. Nah, permasalahannya ketika pengadilan memutuskan rawat inap misalkan, atau kita merekomendasikan rawat inap hasil asesmen itu selama 6 bulan, tentunya harus dibawa ke rehab di Badoka, Makassar. Karena Provinsi Maluku Utara belum memiliki sih, sebetulnya sudah ada sih di Sofivi, namun belum dioperasionalkan. Itu fasilitas rehabilitasi rawat inap. Kalau ada mungkin masih bisa kita arahkan ke sana untuk direhab di sana. Tidak usah dibawa ke Makassar karena memang cukup memerlukan biaya ke sana kan. Nah itu. Sehingga ketika kegiatan ini, pencegahan, pemberdayaan masyarakat maupun rehab ini membutuhkan adanya suatu komitmen bersama seluruh komponen masyarakat sehingga dapat mewujudkan Malut bersinar tadi. Begitu Mas Ican. Iya, baik, saya ingin gali lagi ya, sejauh mana kan sosialisasi P4GN ini kan sudah lama ya, setiap tahun dilakukan. Apakah ada pengaruh yang signifikan sampai Bapak sudah ada di sini menakodai BNN ini? Nanti dijawab di segmen berikutnya. Baik, pemirsa Gamalama TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Selamat pagi Maluku Utara, di pagi ini akan kami lanjutkan kembali setelah info komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.